Oke, jadi, mmm, bulan lalu gue itu habis, tes IELTS yang kedua dalam seumur hidup. Terus gue, mmm, hasilnya sangat-sangat memuaskan dan sesuai dengan doa gue. Jadi, dan itu tuh kayak, beda banget gue rasa sama waktu pertama kali gue, ikut IELTS gitu. Terus, gue nge-post, terus ada temen gue, junior di kampus yang DM gue terus tanya tuh minta insight. Terus gue waktu itu udah sempat record video tapi belum gue post for some reason. Jadi dan menurut gue mungkin ini bisa membantu teman-teman yang mau IELTS juga sama yang mau atau tes-tes yang lain gitu, karena menurut gue ini cukup general dan ya mungkin kalian udah pada tahu juga sih, tapi anyway, in case I belum tahu, come with me and I'll explain to you as I jemur baju. Okay, so jadi di IELTS kemarin gue dapat, alhamdulillah dapat overall band score-nya itu 8. Terus tiap komponennya tuh semua di atas 7, which is very 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 awesome. Dan gue sangat bersyukur gitu. Waktu gue pertama kali IELTS itu tahun 2019 itu gue 7,5, terus semuanya di atas 6, which is not bad karena sesuai sama waktu itu gue IELTS buat daftar S2, terus nggak jadi S2-nya, tapi kayak ya oke lah gitu, 7,5, maksudnya sesuai dengan requirements kampus-kampus yang mau gue masukin. Jadi ya sudah gitu. Terus oh ya, disclaimer, gue waktu itu soalnya lihat ada orang yang ngepost di Twitter tentang kayak, oh gue nggak belajar tapi IELTS gue sekian gitu, terus kayak ada yang ngerujak dia gitu. Karena ternyata dia memang udah bisa bahasa Inggris sebelumnya. Jadi gue di sini mau bilang gue belajar bahasa Inggris dari kecil. Gue kuliah di sastra Inggris. Jadi ini mungkin nggak relevan buat teman-teman yang sama sekali baru di belajar bahasa Inggris. Tapi I don't know, maybe someone needs it, I don't know. Tips dari gue yang pertama adalah belajar dan latihan. Jadi apakah perlu les itu tergantung masing-masing ya, dan tergantung tergantung kemampuan bahasa Inggris lo juga gitu. Jadi gue nggak bisa bilang butuh banget atau enggak gitu. Yang penting kalau latihan ya harus. Kenapa? Karena ngerjain tes gitu tuh sebenarnya membiasakan diri aja sih. Kayak lo bisa membiasakan diri untuk ada pertanyaan yang kayak gini gitu. Kalau misalnya lo nggak tahu, kayak misalnya lo baru kenalan nih sama orang, lo kan nggak tahu apa yang bakal dia tanyain. Terus kayak kadang misalnya pertanyaannya out of the box gitu, terus lo kayak gimana ya, sama kayak interview juga sih. Sementara kalau misalnya udah kenal kan kira-kira lo tahu, oh dia bakal ngomong ini, oh mungkin dia bakal ngomong kayak gitu, mungkin dia bakal nanya kayak gini gitu. Jadi menurut gue latihan itu penting. Latihannya di mana? Gue pengen les. Sebenarnya teman gue ada yang
ngajar IELTS prep gitu. Tapi karena saya rumah tangga ya, jadi di luar budget gue untuk ikut kelas IELTS prep. Jadi gue cuma latihan dari website British Council karena gue daftarnya via British Council. Kalau daftar via British Council, mereka bakal kasih akses premium ke portal belajar IELTS gitu punya mereka, premium. Jadi ada macam-macam, ada yang listening, ada speaking, ada reading, writing. Gue belajar dari situ. Sama dari satu website lagi yang dikasih tahu sama si temen gue yang IELTS prep itu. Kalau yang British Council itu dia free websitenya with the registration, jadi langsung gitu daftar langsung dapat aksesnya. Itu sering-sering latihan aja dari situ. Betul. Anak gue lagi tidur by the way. Jadi gue dari tadi selingat-selingat karena ada suara anak. Yang kedua adalah selain belajar dan latihan, itu sangat penting ternyata buat tidur yang cukup malam sebelumnya. Gue tahu pasti nervous ya. Terus jembar gue habis. Ya. Gue tahu pasti nervous. Sudah pasti. I won't get into it because everybody has their own ways. Tapi ya, lakukan apa yang akan lakukan buat bisa tidur dengan nyenyak, dengan cukup jamnya, dan pas lo bangun tidak gak out of it, nggak kasih kantuk gitu, nggak beler apa sih sebutannya gitu, ngerti kan? Terus habis itu pagi-pagi bangun, usahakan sarapan yang kenyang, tapi kenyangnya bukan kenyang yang cepet lapar lagi gitu loh. Tapi nggak sih, misalnya lo makan nasi gitu, lo makan nasi banyak itu kan dia nggak sustainable ya, kenyangnya kayak lo bakal cepet lapar lagi atau lo malah ngantuk gitu, malah lemes. Jadi saran gue sarapan banyakin proteinnya, banyakin sayurnya, kalau bisa makan buah juga lebih baik. Makanya ibaratnya kita tuh mikir butuh bensin gitu. Nah bensinnya adalah lo makan protein sampai kenyang gitu. Nggak usah dipaksain lo harus makan sebakul, tapi ya penting kenyang, dan kenyangnya sustainable. Oh ya, kalau misalnya lo mikir di saat perut lo kosong kan nggak enak ya, nggak bisa mikir, malah pengennya ngenal-ngenal. Jadi atau pengen kayak udah cepet selesai aja lah deh, gue bisa makan gitu. Itu menghindari itu. Lalu bentar. Oke, tadi keganggu. Tips yang ketiga atau keempat, gue tadinya pas sebelum tes tuh gue kayak biasa aja gitu, tapi gara-gara pas dateng terus gue ngerasa pas gue lagi kan kita kayak harus antri terus nunggu apa giliran buat registrasi gitu kan. Terus kayak pas lagi nunggu tuh berasa orang-orang pada nervous gitu. Nah itu gue jadi ikutan nervous. Nah terus untungnya gue tahu kalau misalnya gue nervous itu gue stres, punggung gue tuh, bahu gue tuh langsung kayak tegang, terus dan itu bisa bikin gue sakit kepala. Jadi yang gue lakukan adalah gue kecil-kecil stretching gitu yang nggak mengganggu space dan nggak ngedistract orang-orang ya. Jadi gue kayak cuma neck rolls gitu, terus kayak dikit tangan nih gini-giniin, terus kayak shoulder rolls juga gitu-gitu sih. Itu membantu gue banget buat enggak
buat biar badan gue tuh nggak tegang, nggak kaku, jadinya nggak sakit, jadi gue bisa lebih fokus gitu. Itu terus yang tips yang selanjutnya adalah gue itu orangnya kan gampang ke distract banget. Kalau kalian tahu gue bikin ngedit video ini tuh banyak banget yang gue chop anyway. Adalah ini gue kemarin tuh yang computer based, jadi semua punya komputer, semua punya headphones, dan headphones sih gue liat nggak ada tulisan noise cancellingnya ya, tapi somehow membantu ngeredam suara-suara pas orang-orang lagi ngetik gitu. Jadi section pertama itu kan listening, terus habis listening reading, habis itu writing. Nah, pas mau masuk reading tuh tadinya gue lepas headphone-nya, tapi terus kayak ternyata kedengeran cetik gitu tuh kayak mengganggu gitu buat gue. Akhirnya gue pasang lagi, dan gue pasang lagi sampai writing selesai, dan itu boleh sama pengawasnya gitu. Udah sih itu aja. Gue lebih banyak ngomong ke preparation fisik sama mental mungkin ya, bukan beneran preparation belajarnya kayak gimana gitu. Dan gue nggak bisa ngomong banyak juga tentang cara belajarnya gimana gitu, karena kebetulan gue udah belajar dari dulu gitu. Jadi ya sekedar tips and trik dari emak-emak abis jemur baju. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di komen, kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Gue bikin channel ini sebenarnya gue lebih kayak ya udah gue mau naruh video gue doang, menaklukkan rasa takut gue, dan ya siapa tahu ada yang terbantu gitu. Thank you so much for watching. Bye bye.